Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Sarah dalam mata pelajaran Biologi SMP kelas 9. Pada video kali ini, Ibu akan membahas secara singkat tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita lanjut pada sistem ekskresi pada manusia, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dari sistem pengeluaran pada tubuh. Ya, sistem pengeluaran pada tubuh merupakan suatu proses pengeluaran zat atau produk dari metabolisme tubuh yang terdiri dari 3 macam, yaitu sekresi, defekasi, dan ekskresi. Sekresi merupakan suatu proses pengeluaran zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, contohnya hormon dan enzim. Defekasi merupakan suatu proses pengeluaran zat hasil dari sisa-sisa pencernaan melalui anus. Ekskresi merupakan suatu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, contohnya urin. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu bukan bahwa betapa sangat pentingnya sistem pengeluaran pada tubuh manusia. Karena jika feses atau sisa-sisa hasil dari metabolisme tubuh tidak segera dikeluarkan dari dalam tubuh, maka akan menyebabkan keracunan, bahkan membahayakan bagi tubuh manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ ekskresi. Ya, organ-organ ekskresi pada manusia terdapat 4 macam, yaitu kulit yang menghasilkan keringat, paru-paru yang menghasilkan uap air dan karbon dioksida, ginjal yang menghasilkan urin, dan hati yang menghasilkan empedu. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu secara rinci tentang apa itu organ-organ ekskresi. Ginjal manusia terletak di kanan dan kiri di ruas tulang pinggang. Ginjal manusia terdapat 3 bagian, yaitu kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan ruang ginjal atau pelvis. Kulit ginjal atau korteks. Nah, di dalamnya terdapat berbagai jutaan alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nah, nefron ini sendiri terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Sedangkan badan Malpighi itu sendiri tersusun atas glomerulus dan capsula Bowman. Sumsum ginjal atau medula, di dalamnya terdapat pembuluh atau saluran yang berliku-liku yang disebut dengan tubulus contortus. Ruang ginjal ke pelvis. Nah, dari sinilah keluar saluran yang disebut dengan ureter yang berfungsi menyalurkan urin ke kantung kemih. Cara kerja ginjal meliputi 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi merupakan penyaringan air, urea, glukosa, amoniak, dan asam amino dari dalam darah yang terjadi di dalam glomerulus dan menghasilkan urin primer. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh dan masuk ke dalam darah, misalnya asam amino, glukosa, dan garam-garam. Proses ini terjadi di dalam tubulus contortus proximal, lengkung Henle, sampai di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sekunder. Augmentasi merupakan penampungan urin. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa banyak sedikitnya urin yang kita keluarkan ini dipengaruhi oleh jumlah air yang kita minum serta produksi hormon ADH. Semakin banyak kita minum, maka produksi hormon ADH ini akan sedikit, penyerapan air juga sedikit, sehingga menyebabkan urin juga banyak. Begitupun juga dengan sebaliknya. Sementara untuk zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal itu berupa urin yang mengandung air, urea, amonia, zat-zat yang berlebihan misalnya vitamin dan obat-obatan, zat warna empedu yang memberikan warna kuning pada urin, serta garam-garam mineral, terutama garam dapur. Nah, untuk gangguan ginjal itu sendiri dapat menyebabkan rusaknya fungsi ginjal serta batu ginjal. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang organ hati. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar hati ini.
Ya, hati manusia terletak di dalam rongga perut, di sebelah bawah diafragma, dan berwarna merah. Untuk cara kerja hati yaitu, hati mengeluarkan zat sisa yang merupakan hasil perombakan dari sel darah merah yang telah mati atau rusak. Lalu, hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah ini dirombak menjadi bilirubin atau zat warna empedu. Bilirubin ini dikeluarkan ke usus bersama dengan empedu. Nah anak-anak, ternyata di dalam usus, bilirubin ini dipecah menjadi dua, yaitu sterkobilin yang memberi warna pada feses, serta urobilin yang memberi warna pada urin. Sementara untuk gangguan pada hati itu sendiri dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, di antaranya yaitu hepatitis dan diabetes. Hati pada manusia ini berfungsi sebagai tempat mengatur kadar gula dalam darah dengan cara mengubah glukosa menjadi glikogen, tempat pembentukan fibrinogen dan protombin, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, tempat menetralkan obat dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Dan fungsi hati yang terakhir yaitu tempat perombakan dan pembentukan protein tertentu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang organ ekskresi yaitu kulit. Nah anak-anak, kulit pada manusia itu sendiri berfungsi sebagai indera perasa, pelindung, tempat penyimpanan kelebihan lemak, tempat perombakan provitamin D menjadi vitamin D, serta tempat pengatur suhu tubuh. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, dan sedikit urea. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar atau epidermis dan lapisan jangat atau dermis. Kulit luar atau epidermis ini tersusun atas 4 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan tandu atau stratum corneum, yang merupakan lapisan terluar dan tersusun atas beberapa sel-sel yang telah mati. Yang kedua yaitu stratum lucidum, merupakan lapisan yang banyak mengandung lemak serta melindungi hilangnya cairan tubuh dan mencegah masuknya benda asing ke dalam kulit. Yang ketiga yaitu stratum granulosum, merupakan lapisan yang memberikan kekuatan dan kelenturan pada kulit serta mengandung pigmen kulit. Yang keempat yaitu stratum germinatium atau lapisan basal, yang merupakan lapisan yang selalu membentuk sel-sel baru. Selanjutnya untuk lapisan yang kedua yaitu kulit jangat atau dermis. Nah, kulit jangat ini terdiri dari 4 lapisan juga, yaitu pembuluh darah, kelenjar minyak, akar rambut, yang di sekitarnya terdapat kelenjar minyak, serta ujung-ujung urat saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ ekskresi, yaitu paru-paru. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa paru-paru pada manusia ini selain sebagai alat pernapasan, juga sebagai alat ekskresi pada manusia. Yap, betul sekali. Paru-paru pada alat ekskresi manusia ini menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Sistem ekskresi pada organ paru-paru ini dimulai dari 1. Oksigen masuk lewat hidung menuju trakea melalui tenggorokan. Yang kedua, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui 2 saluran bronkus. Yang ketiga, udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus. Yang keempat, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan menuju jantung. Sedangkan karbon dioksida dibawa kembali menuju paru-paru untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui hembusan nafas. Nah, cukup sekian ya anak materi tentang sistem ekskresi pada manusia hari ini. Semoga dengan semua penjelasan Ibu tadi bisa memudahkan anak-anak untuk belajar dan mengikuti ulangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.